kami sampaikan, kami akan siapkan itu. Kapan saudara sampaikan itu? Nah, kami akan sampaikan itu waktu itu, tanggal 22 itu. Makanya kami minta waktu. Ini bukti yang kita sampaikan ke MK ini kan begitu banyak. Ini yang kita lakukan verifikasi. Tanggal 22 selesai rekap nasional. Tanggal 22 yang mulia. Tanggal 22. Pada saat tanggal 22 saudara belum juga memberikan data itu. Betul yang mulia. Terus respon dari Bawaslu apa terhadap komplain saudara itu? Bawaslu waktu itu hanya mempertanyakan kenapa ini tidak dipersoalkan di tingkat bawah. Tingkat bawah. Okay. Saya katakan seperti tadi. Oke. Terus dari analisis seluruh C1 yang saudara punya seluruh Indonesia, apakah ada yang berkaitan dengan masalah perbedaan perolehan suara? Gimana yang mulia? Apakah ada mengenai perolehan suara? Ini tidak terkait perolehan suara ya? Tidak terkait perolehan. Jadi tidak mengenai perolehan suara. Tidak terkait perolehan suara. Oke. Hanya masalah kita hanya mempersoalkan prosedur dan proses dalam pelaksanaan pemilu itu. Oke. Ya, sudah bisa dimengerti. Terus apa lagi persoalan lain? Yang pakai HP keluar dulu. Ini mengganggu konsentrasi. Apa lagi? Ya, yang ingin saya sampaikan kemudian yang mulia, bahwa dari sekian data yang kami temukan dengan potensi DP, dan satu lagi, itu saya temukan ada 2152 TPS, termasuk Papua, di 14 provinsi, itu suara pasangan kami, Prabowo Hatta, itu 0. Berapa banyak di Papua yang 0? Di Papua itu hampir 2000-an, Ketua. 2000-an? Iya. Selain itu yang banyak di mana? Itu ada di Kalimantan Barat, ada 70 TPS. Kemudian ada di Nias. Sumatera Utara 63. Ya, Sumatera yang selebihnya ada 8-7 seperti itu. Dan itu sudah masuk dalam sudah masuk di sana. Kuasa hukum ya. Oke. Terus pada saat rekap di tingkat nasional saudara persoalkan juga itu? Kami persoalkan. Untuk suara nol ini belum? Tidak ya? Belum. Karena datanya baru kita bisa potret di akhir proses rekapitulasi itu yang mulia. Oke, baik. Apalagi yang mau disampaikan? Nah, dalam proses rekapitulasi ini, kami waktu itu berharap ini bisa diselesaikan oleh KPU dengan masa waktu yang tersedia oleh undang-undang. Jadi kalau ini kita lakukan, karena waktu itu KPU masih punya kewenangan untuk meng-cross-check seluruh data yang ingin kami ajukan. Kalau waktu itu diberi kesempatan. Karena waktu itu kita tidak diberi kesempatan, dan setiap protes kita di tiap provinsi, kan proses rekapitulasi di KPU pusat itu, DC1 dibahas, kemudian kita tanggapi. DC1 dibahas, kita tanggapi. Setiap kali kita melakukan mengajukan keberatan terhadap data-data yang kita miliki ini, itu dilanjutkan. Jadi semua provinsi kita keberatan. Yang akhirnya pada tanggal 22 Juli pasangan kami tanggal 22 Juli siang itu menarik kami dari proses rekapitulasi di KPU. Narik dari proses. Betul. Oke. Itu yang paling dipersoalkan saat itu ya. Iya, itu salah satunya. Di samping masalah-masalah di provinsi yang sudah diungkap oleh teman-teman yang mulia. Oke, cukup ya? Atau masih ada hal lain? Itu dulu yang mulia. Oke, baik, makasih. Pemohon, ada pertanyaan? Oh, masih ada dari Hakim dulu. Satu lagi yang mulia. Dari Hakim dulu, bentar. Oh, masih ada satu saksi lagi? Satu lagi yang mulia. Nasional. Satu lagi. Ya. Siapa? Oke, Asis Subekti ya. Ya, silakan maju ke depan. Ya. Alamat tempat tinggal di mana, Pak Asis Subekti? Makasih yang mulia. Jalan Dalang nomor 109 RT 12 RW 5 Kelurahan Munjul, Cipayung, Jakarta Timur 13850. Payung. Apakah saudara juga sebagai saksi pasangan nomor 1 di tingkat KPU ya? Betul yang mulia. Dari awal sampai akhir juga ikut? Ada hari yang saya sakit, ya. Hari terakhir. Apakah keterangan yang disampaikan oleh saksi Yanuar Arif Wibowo benar?
Sepenuhnya benar. Benar. Bahkan untuk beberapa provinsi, misalkan di Jawa Tengah. Ya, ada nih itu dulu. Jadi semuanya benar ya? Sepenuhnya benar. Ya, benar. Ada hal lain yang mau disampaikan? Tadi rekan saya menyampaikan tentang data. Jadi kami mengikuti rekapitulasi itu sejak tanggal 17 yang mulia. Ya. Itu rekapitulasi suara luar negeri. Tanggal 17, 18 tidak selesai dan kemudian dilanjutkan tanggal 19. Jadwal yang dilakukan oleh KPU dalam PKPU nomor 4 tahun 2014 tentang tahapan program dan jadwal rekapitulasi itu harusnya selesai tanggal 18, tapi kemudian harus diselesaikan tanggal 19. Untuk yang luar negeri. Ya. Ya. Nah, kemudian tanggal 20 dilanjutkan untuk yang dalam negeri. Pada tanggal 19 kami tim Capres-Cawapres melalui surat kuasa menunjuk tim pembela merah putih untuk menyampaikan surat ke KPU tentang permohonan penundaan rekapitulasi. Karena sesuai dengan keyakinan bahwa masih banyak persoalan yang harus diselesaikan. Tetapi kemudian kami menerima jawaban tidak disetujui. Patut yang mulia ketahui, kami juga sebagai liaison officer, petugas petugas penghubung tim Prabowo Hatta di KPU. Kemudian yang kedua, saya juga sebagai deputi debat dan pidato tim Kamnas Prabowo Hatta. Yang mulia, kami membangun hubungan itu baik sekali dengan KPU, terutama persoalan-persoalan Pilpres. Ada satu kasus yang kami selesaikan dengan cara musyawarah dan KPU bersedia merubah PKPU-nya, yaitu tentang tata cara debat. KPU telah merubah tata cara debat itu dari PKPU 16 dirubah menjadi PKPU 27, mohon maaf. Nah, pada waktu itu kami berharap persoalan-persoalan itu bisa selesai dengan constraint waktu yang tersedia untuk rekapitulasi. Sehingga kami memohon betul kepada KPU, udahlah kita rubah deh itu bareng-bareng, kumpulin. Karena kita pileg saja 1 bulan menghitung itu. Pilpres cuma 3 hari. Tetapi tidak dikabulkan yang mulia. Tanggal berapa saudara minta kepada KPU untuk melakukan pengunduran jadwal? Tanggal 19 yang mulia, kami menyampaikan surat itu. Tanggal 19 ya? Ya. Jadi pada saat setelah selesai rekap untuk luar negeri? Pada saat rekap luar negeri masih berlangsung. Masih berlangsung. Nah, terus saudara sampaikan secara tertulis? Sampaikan secara tertulis dan dijawab pada saat itu juga. Dijawab secara tertulis? Dijawab secara tertulis. Tertulis. Alasan dari KPU apa? Soal PKPU. Maksudnya? Sudah ditetapkan dalam PKPU. Sudah ditetapkan dalam PKPU. Iya. Jadi KPU tidak ingin mengubah PKPU-nya. Betul. Oke. Apakah hal ini juga permintaan penundaan ini disampaikan juga oleh saudara kepada Bawaslu? Atau saudara apakah ada komplain kepada kepada Bawaslu mengenai permintaan penundaan ini? Saya tidak ingat, yang mulia. Tidak ingat. Oke. Terus? Ada tembusannya yang mulia ke Badan Pengawas Pemilu. Ada tembusannya. Apakah sepanjang pengetahuan saudara ada komentar, ada tanggapan dari Bawaslu? Tidak ada, setahu saya yang mulia. Tidak ada. Jadi saudara hanya mendapatkan surat penolakan dari KPU. Terus ada hal lain? Apa lagi? Ada yang mulia. Terkait kejadian-kejadian rekapitulasi suara baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Ya. Dan menurut saya, mohon maaf, Jangan pakai menurut saya. Jadi faktanya saja saudara ungkap. Nanti kita KPU tidak pernah melakukan rapat internal komisioner menurut berita acara di sini untuk menanggapi ya. tentang walkoutnya saksi tim pasangan Prabowo Hatta. Setelah saudara walk out kan, apakah tahu saudara ada rapat atau tidak rapat di situ? Saya tidak. Ya, kan bisa saja kan. Menurut berita acara ini yang mulia. Iya. Maaf. Iya, dia berita acara itu. Ya. Artinya tidak bisa dipastikan apakah ada rapat atau tidak rapat. Nanti kita dengar dari KPU-nya.
atau saksi yang lain apa ada rapat atau tidak rapat untuk menuliskan dalam berita acara itu. Tapi saudara, setelah yang pasti itu setelah saudara keluar walk out dari acara rekapitulasi. Kebetulan yang hari terakhir saya berhalangan karena sakit, yang mulia. Oh, saudara berhalangan. Oke, tidak apa-apa. Terus yang lain? Yang terakhir, saya menemukan bahwa KPU sengaja meniadakan keberadaan pasangan calon nomor urut 1 di rekapitulasi tersebut. Karena ketika saya menonton TV, jadi udah jangan simpulkan langsung sengaja. Ini saya ada beberapa kali ingatkan, jangan langsung ke pendapat. Kenyataannya saja, Pak. Kenyataan kami melihat di rekaman televisi itu bahwa posisi saksi untuk pasangan Prabowo Hatta itu tidak ada. Tidak ada di kolom saksi. Jadi sudah ditempati oleh pengunjung yang lain. Karena sudah walkout ya. Kan, tapi tidak apa-apa. Tapi kalau saudara tidak hadir di situ, saudara ada di rumahnya melihat televisi. Ya, gitu kan? Ya, yang mulia. Ya, cukuplah kalau begitu. Ya. Terima kasih, yang mulia. Baik, makasih. Kita sholat, kita selesai. Silakan. Ya, silakan yang mulia Pak Arif. Terima kasih yang mulia ketua. Ini Pumpung berhadapan dengan saksi nasional. Saya menjadi ingat jawaban pihak terkait. Tadi dikatakan bahwa baik saksi Pak Yanuar maupun Pak Aziz itu melakukan walkout. Kemudian jawaban pihak terkait mengatakan tidak mempunyai legal standing. Ini penting untuk mengkaji apakah punya legal standing atau tidak. Ya, karena yang pertama kita akan menentukan legal standingnya punya atau tidak pemohon ini. Saya tanya, pada waktu walkout itu menyerahkan surat dari pasangan nomor 1 atau hanya lisan mengatakan keluar seperti yang dianukan di mass media? Menyerahkan yang mulia. Ada surat? Ada suratnya. Nah, mohon izin saya bacakan, karena nggak terlalu banyak. Tidak usah dibacakan, Oke. nanti disertakan sebagai bukti saja. Kami serahkan yang mulia. Iya, ya, nanti karena waktunya, saya kira, silahkan kalau nggak panjang dibacakan. Sedikit. Oh, sedikit. Oh, silahkan dibaca kalau begitu. Saya bacakan nomor 07/001-Capres /1/2014 Jakarta 22 Juli 2014. Hal penarikan diri dari proses rekapitulasi suara hasil pemilu presiden 2014. Kepada yang terhormat Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta, dengan hormat, oleh karena protes-protes kami, terutama menyangkut rekomendasi Bawaslu di beberapa daerah tentang penyelenggaraan PSU, pemungutan suara ulang, maka dengan ini kami menolak apapun yang akan diputuskan oleh KPU dengan menarik diri dari proses penetapan rekapitulasi suara hasil pemilu presiden 2014. Kami berharap ada penyelesaian yang adil. Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Hormat kami, calon Presiden Republik Indonesia 2014-2019 nomor urut 1 Haji Prabowo Subianto ditandatangani. Baik, terima kasih. Kalau begitu nanti disertakan sebagai bukti ya. Nanti akan kita Sudah kaji. yang mulia. Sudah ya. Baik, terima kasih Ketua. Pak Patrialis ada? Cukup? Ya, Pak Anwar dulu. Silakan yang mulia Pak Anwar. Ya, terima kasih yang mulia Pak Ketua. Untuk saksi Pak Yanuar dan Pak Aziz Subekti ya, kebetulan keterangannya hampir sama. Saya hanya menyoroti apa yang disampaikan oleh Pak Aziz yang terakhir tadi, dan ini bisa dijawab oleh kedua saksi mengenai alasan KPU untuk menolak keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi dari pasangan calon nomor 1 terkait dengan penundaan rekap yang menurut
KPU itu sudah ditetapkan dalam PKPU. Betul. Nah sebenarnya kalau dilihat dari sudut perundang-undangannya ya, artinya selain dari PKPU tadi, itu masih ada waktu kira-kira berapa hari itu? 30 hari sejak pemilu diselenggarakan, Yang Mulia. Dihitung dari waktu. Dihitung dari tanggal 9 Juli. Enggak, maksudnya kan keberatannya tanggal berapa tuh? Din? Oh, keberatannya kita memajukan tanggal 19 Yang Mulia. Juli. Berarti masih ada sisa waktu berapa? Masih ada sisa waktu sekitar 11 hari lagi. Sampai tanggal 9 Agustus. Oh, iya. Sama begitu juga ya Pak Ajis ya. Betul. Jawabannya begitu. Kemudian untuk KPU, saya ya menyambung ya, pertanyaan dari atau pernyataan dari Yang Mulia Pak Arief tadi terkait dengan legal standing. Sebenarnya proses Pilpres itu pentahapannya itu dimulai kapan dan berakhir kapan? Terima kasih. Tanya kepada prinsipal. Prinsipalnya itu. Ya baik Yang Mulia, tahapan pemilu presiden wakil presiden dimulai sejak penetapan hasil pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD. Sampai dengan pelantikan pemilu presiden wakil presiden terpilih. Ya. Jawaban. Ya, terima kasih. Saya sebentar Ketua. Pak Alim. Pak Alim dulu. Iya, saya juga sedikit Pak Ketua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Yang Mulia Ketua. Kepada Pak Aziz Subekti, saya punya pertanyaan. Saudara saksi, tadi dikatakan bahwa di Provinsi Jawa Tengah ada 4 kasus pidana pemilu. Iya. Betul Yang Mulia. Ya betul. Menurut keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Anda kan yang mengatakan tadi, saya tanya lagi. Mungkin Anda tahu, mungkin saudara saksi tahu perkara-perkara pidana apa saja itu, yang 4 itu. Saya hafal 2. Ya, Yang pertama soal pencoblosan perusakan kartu suara di Kabupaten Sragen. Di salah satu desa Kabupaten Sragen. Ya. Oleh penyelenggara. Ya. Kemudian yang kedua soal menyangkut kasus Wakil Bupati Purbalingga. Kenapa? Wakil Bupati Purbalingga. Wakil Bupati Purbalingga. Yang 2 tidak tahu ya? Tidak tahu. Oh, tidak tahu. Apakah terhadap keempatnya ini Anda tahu barangkali sudah diputus oleh pengadilan atau bagaimana? Tidak tahu Yang Mulia. Oh, tidak tahu. Ya cukup. Ya, silakan. Yang Mulia Pak Patrialis. Iya. Saya juga mau konfirmasi ke KPU ya. Tadi kedua saksi di tingkat nasional mengatakan sesuai dengan peraturan pada undang-undangan itu kan waktunya 30 hari. Sementara KPU menetapkan 22 Juli itu adalah 14 hari. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa dipakai waktu 14 hari, kenapa tidak maksimal 30 hari? Itu satu. Yang kedua, seperti saksi Aziz Subekti mengatakan tadi bahwa kebiasaan mereka di KPU dalam melakukan rekapitulasi secara nasional di dalam pemilihan legislatif, untuk setiap provinsi itu tetap diberikan form keberatan untuk masing-masing provinsi. Menurut saudara Aziz Subekti ini tidak diberikan. 2 hal itu saja mau konfirmasi, silakan. Ya, silakan. KPU, prinsipal. Bisa dijawab secara lisan? Sebelum dijawab Pak Masih Ketua. ada. Melanjutkan Pak Patrialis supaya penjelasannya bisa lebih jelas. Tadi dikatakan oleh Yang Mulia pertanyaannya, dalam rangka Pilpres itu ada waktu 30 hari.
Tapi kemudian KPU menentukan melalui peraturan KPU hanya 14 hari untuk penghitungan setelah pencoblosan. Apakah penentuan ini sudah dikomunikasikan, Perpu ini, peraturan KPU ini sudah dikomunikasikan kepada pihak-pihak dan sudah pihak-pihak mendapat persetujuan dari pihak-pihak? Karena kalau tidak, ini kan sebetulnya bisa dipermasalahkan oleh pihak-pihak, supaya jawabannya lebih jelas. Terima kasih. Ya, silakan. Baik Yang Mulia, yang pertama berkaitan dengan penetapan jadwal waktu penyelenggaraan pemilu presiden wakil presiden. Ada mekanisme yang kami tempuh di dalam menyusun dan menetapkan peraturan KPU. Yang sebetulnya konvensi ini sudah kami lakukan sejak penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, DPRD. Bahwa rancangan peraturan KPU itu selalu kami lakukan konsultasi publik kepada calon peserta pemilu dan juga pemangku kepentingan lainnya. Setelah kami melampaui tahapan ini, barulah kami menyampaikan usulan kepada DPR dan pemerintah untuk dijadwalkan konsultasi. Nah, di dalam proses konsultasi publik itu, khususnya pertemuan kami dengan calon peserta pemilu yang waktu itu dihadiri oleh partai politik peserta pemilu tahun 2014, itu tidak ada catatan yang terkait dengan sequence waktu yang kami susun. Dan kemudian kami lanjutkan konsultasi dengan DPR dan pemerintah. Demikian juga di dalam forum konsultasi DPR dan pemerintah tidak ada catatan terkait dengan penetapan jadwal waktu, rekapitulasi, dan penetapan hasil pemilu secara nasional. Nah, berdasarkan hasil konsultasi ini, kemudian kami menetapkan peraturan KPU, selanjutnya kami sampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk diundangkan. Demikian majelis. Kemudian yang kedua, saya mau pastikan dulu. Ya. Rancangan penetapan tanggal 22 Juli, jadwal 22 Juli itu untuk penetapan perolehan suara itu sudah disampaikan kepada tim pasangan calon, kepada pasangan calon ya. Waktu kami menyusun rancangan peraturan KPU itu belum ada pasangan calon. Jadi belum ada ya. Yang kami undang adalah peserta pemilu tahun 2014. Itu pada bulan kapan itu dibuat rancangan itu? Kira-kira? Pada bulan Desember. Pada bulan Desember. Ya, tahun 2000. Setelah itu disampaikan kepada pemerintah dan DPR. Dan dikonsultasikan ke DPR. Betul. Dikonsultasikan ke DPR kira-kira pada bulan berapa itu? Pada bulan yang sama, Yang Mulia. Desember. Ya. Ya. Pada bulan Desember. Setelah itu dituangkan dalam PKPU. Setelah itu kami tetapkan dan kemudian kami sampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk diundangkan. Baik. Masih ada sedikit. Ya, terima kasih. Jadi tanya kepada prinsipal, kapan peraturan KPU itu menetapkan bahwa pelaksanaan rekapitulasi itu 14 hari sesudah itu? Tanggal penetapannya, ya, karena memang kalau kita melihat di dalam pasal 158 undang-undangnya dikatakan KPU menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilu presiden dan wakil presiden dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh pasangan calon dan Bawaslu. Ayat 2-nya menyatakan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan paling lama 30 hari sejak hari pemungutan suara. Paling lama memang. Nah, tetapi kemudian konsultasi yang dilakukan itu sampai penetapan peraturannya itu kapan? Penetapannya, tanggalnya? Mungkin. Kami menetapkan peraturan KPU tanggal 3 Maret. Tanggal 3 Maret tahun 2014. 2014. Oke, terima kasih. Sambung sedikit. Apakah perubahan PKPU juga selama ini yang berlaku untuk penyelenggaraan berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu juga dikonsultasikan dengan DPR dan dengan para pihak peserta pemilu? Perubahan peraturan KPU di dalam pengalaman kami mengelola tahapan
ada yang sempat kami konsultasikan dan ada yang hanya sifatnya dikoordinasikan. Artinya ada yang sempat dilakukan pembahasan di dalam forum rapat Komisi 2 DPR RI dan hadir pemerintah di sana. Tetapi ada juga karena waktunya bersamaan dengan reses Komisi 2, akhirnya hanya dilakukan komunikasi dengan para pimpinan Komisi 2. Dengan pimpinan. Ya. Nah, pada saat kasus ini, ketika pemohon ini menyampaikan permintaan penundaan penetapan, apakah juga ada konsultasi kepada peserta yang lain dan juga kepada pemerintah atau DPR? Kami tidak melakukan konsultasi, Yang Mulia. Konsultasi itu kami lakukan apabila memang KPU telah menempuh kebijakan untuk melakukan perubahan. Okay. Kami susun draftnya dan kemudian kami konsultasikan. Baik. Demikian, Yang Mulia. Ya, baik, terima kasih. Ya, pertanyaan selanjutnya belum. Yang dari Pak Patrialis. Ya, baik. Jadi dalam ingatan saya, pelaksanaan rekapitulasi di tingkat nasional itu sebagaimana disampaikan oleh saksi Bapak Aziz dan juga Pak Yanwar, dilakukan pembahasan untuk setiap provinsi. Setelah pembahasan setiap provinsi itu selesai, apabila pasangan calon baik nomor 1 atau nomor 2 itu menyampaikan keberatan, pihak sekretariat itu menyampaikan formulir DD2. Nah, sejauh yang kami ikuti laporan dari tim sekretariat, itu tidak pernah diisi formulir DD2 itu, Yang Mulia, sampai dengan pasangan calon nomor urut 1 walk out dari ruang